Presiden Prabowo Subianto mengaku banyak pihak yang menjadi hambatan baginya dalam memperjuangkan kemajuan bangsa. Bahkan Presiden mengaku sempat dituduh ingin menjadi diktator. Keheranan Presiden Prabowo disampaikan dalam acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat. Presiden awalnya menjelaskan tengah memperjuangkan upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia, termasuk juga menciptakan swasembada pangan. Menanggapi tuduhan tersebut, Presiden membantah. Presiden menegaskan sudah disumpah sejak muda saat menjadi TNI untuk mengabdi kepada rakyat. Karena itu, saya berjuang terus. Saya dituduh mau jadi diktator. Saya dituduh mau berkuasa. Saya dituduh mau kudeta. Tetapi saya sejak muda saya bersumpah sebagai prajurit adalah prajurit dari Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah tentara rakyat. TNI lahir dari rakyat. Waktu kita berjuang, kita diberi makan oleh rakyat Indonesia. Waktu kita menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tidak ada anggaran, belum ada Kementerian Keuangan, belum ada pajak, belum ada bea cukai. Siapa yang biayai? Pejuang-pejuang. Siapa yang mendukung perang kemerdekaan? Yang mendukung perang kemerdekaan adalah rakyat Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Presiden kembali menyinggung ada sekelompok elit dan orang yang kerjanya hanya menyindir dan menghujat pemerintah. Presiden mengaku bingung, namun ia tidak ingin ambil pusing dengan hal itu. Ada elit kita sebagian yang kerjanya hanya ngejek, hujat, fitnah, nyinyir, ya kan? Nggak ada keberhasilan bangsa Indonesia. Atlet-atlet kita berjuang, nggak ada mereka ucapan selamat. Nggak ada mereka menghargai usaha pemerintah. Malah selalu ngenyek. Ini aneh ya. Aneh ini, kesehatan jiwa mereka itu agak aneh gitu. Saya sendiri bingung. Tapi biarlah, gak ada urusan itu, saya kira sedikit mereka itu. Mereka pinternya hanya di sosmed. Gak jelas juga itu. Jangan-jangan mereka dibayar. Yang penting saudara-saudara, hari ini saudara memberi kepada bangsa dan negara bukti yang nyata. Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan soliditas koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran tetap terjaga. Ia membantah adanya keretakan di tubuh koalisi. Penegasan ini disampaikan Bahlil usai mengikuti retret Kabinet Jilid 2 di Hambalang, Bogor. Menurut Bahlil, kekompakan partai-partai pendukung pemerintah justru semakin menguat seiring dorongan untuk menyukseskan program-program prioritas yang berorientasi langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyinggung pertemuannya dengan sejumlah elit partai politik pendukung pemerintah pada akhir Desember 2025. Baik-baik saja, kita koalisi kan kompak semua, membantu Bapak Presiden, membantu pemerintahan dalam rangka apa? Orientasi kita menyukseskan berbagai macam program pemerintah yang berorientasi pada pelayanan rakyat, kesejahteraan rakyat, yang menyangkut dengan makanan bergizi, pendidikan, infrastruktur, kemudian juga alat kesehatan. Semuanya kita lakukan investasi, hilirisasi, kedaulatan pangan dan energi. Pak, kemarin kan ketemu Pak Zulhas sama Pak Imin ya Pak, itu bahas pilkada tak langsung Pak sama Pak Dasko. Silaturahmi ya. Pilkada tak langsung juga dibahas nggak Pak? Ya, silaturahmi salah satu di antaranya kami melakukan diskusi-diskusi untuk kebangsaan, agendanya agenda kebangsaannya. Terima kasih. Bagaimana? Setuju? Sebelumnya saat menyampaikan taklimat di hadapan kabinet, Presiden Prabowo sempat menyebut kalau PKB harus terus diawasi. Guyonan itu disampaikan Presiden saat bertanya soal kekompakan dan soliditas koalisi pemerintahan. Tapi di sini koalisi kita kuat ya?
Tapi di sini koalisi kita kuat kan? Ketua partai semua ada di semua ya? Ada. Ketua PKB ada? Oh. Kayak Pak PKB yang harus diawasi terus ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.